Assalamualaikum Bu Naripa, apa kabarnya nih? Iya, waalaikumsalam Bu Eka. Alhamdulillah sehat. Meski apa ya, agak-agak sakit flu ini. Sakit kepala karena sering kehujanan. Oh, semoga cepat sembuh ya. Apa sih gerangannya? Sepertinya Ibu penting sekali ingin menemui saya. Iya Bu, kemarin tuh saya sempat WA Ibu, ada beberapa pas setelah pulang sekolah itu saya ingin menyampaikan, berceritalah ataupun berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan dengan saya? Iya, terkait dengan pembelajaran saya di sekolah, di kelas. Oh, jadi Ibu menemui saya saat ini, yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini apa ya Bu? Saya berharap dengan pembicaraan ataupun percakapan kita ini saya menemukan satu solusi atau pencerahan lah terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami ini. Oh iya, jadi Ibu ingin menemukan solusi ya Bu, atau pencerahan terhadap masalah yang Ibu hadapi sekarang. Nah sekarang gimana sih Bu? Ayo ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa membantu. Masalahnya di mana? Iya, masalahnya Bu, pas tadi saya kan ngajar hari ini di kelas 3. Di kelas 3, kemudian ketika saya masuk kelas dan kemudian ketika pembelajaran sedang berlangsung itu ada siswa yang memang melakukan suatu kegiatan yang dia memang sementara yang lain sedang mengikuti pembelajaran sedang berlangsung, sementara dia satu ini dia asik menulis, dan ternyata yang dia tulis itu adalah kata-kata yang tidak baik ataupun kata-kata yang tidak pantas lah untuk ukuran anak kelas 3, dan itu dia sebarkan ke meja temannya, sehingga akhirnya kan temannya menjadi gaduh, menjadi riuh. Nah, akhirnya mereka, Bu, si A, namanya itu Adrian. Nah, jadi anak tersebut Bu menuliskan anak ukuran kelas 3 itu dituliskan, dan parahnya lagi dia sengaja menyebar-nyebarkan tulisan tersebut, begitu Bu. Jadi Ibu di sekolahan menghadapi salah satu murid Ibu yang bernama Ardiansa, jadi melakukan perbuatan yang kurang terpuji lah begitu ya Bu ya, tidak sopan, menuliskan kata-kata kotor dan menyebar-nyebarkan dengan teman-temannya, gitu Bu? Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Nah sekarang dari cerita Ibu tadi, sekarang Ibu itu menginginkan perilaku anak itu seperti apa Bu? Iya, tentu saya pengen memiliki peserta didik ataupun anak didik yang memiliki perilakunya yang baik, kemudian juga memiliki tutur kata yang bagus, sopan, kemudian yang baik dan budi pekerti yang baik, kurang lebih seperti itu yang saya inginkan. Ya, jadi kalau seandainya nih Bu, kita umpamakan ya Bu ya, dari nilai 1 sampai 10, sekarang posisi salah satu murid Ibu tadi, kalau Ibu gambarkan kira-kira di nilai berapa ya Bu? Di posisi 4 lah Bu, karena memang yang dia lakukan itu memang tidak pantas gitu. Saya pun kaget ketika dia menuliskan ataupun bahkan menggambarkan hal tersebut gitu Bu. Jadi sepertinya di posisi 4. Ya, jadi sekarang yang Ibu Naripa harapkan itu kira-kira berada pada nilai berapa ya Bu, yang idealnya bagi Ibu Naripa? 7 lah Bu untuk ya menurut Bu Naripa 7 itu sudah lumayan ya Bu ya, yang mungkin nanti bisa meningkat lagi ke nilai 10. Nah sekarang Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi masalah anak itu sebelumnya? Iya, kemarin itu kan ketika saya tahu anak kondisinya sedang dalam keadaan pembelajaran sedang berlangsung. Jadi ketika saya tahu dan anak-anak juga mengetahui itu, saya langsung panggil anak tersebut ke depan meja saya. Tapi di situ saya tidak secara detail Bu memanggil, kemudian meminta
apa ya, penjelasan kepada anak tersebut seperti itu gitu. Nah, kenapa saya tidak terlalu detail karena memang kondisi sedang belajar. Jadi di situ saya hanya menjelaskan kepada anak tersebut, Adrian tersebut dan juga kepada umumnya anak yang ada di kelas untuk bahwasanya apa yang dilakukan oleh Adrian ini tidaklah pantas, tidaklah baik untuk dicontoh. Nah, jadi setelah saya melakukan perbincangan sedikit dengan Adrian tersebut, kemudian Adrian saya persilakan untuk kembali ke bangkunya untuk mengikuti pembelajaran, dan setelah itu ketika istirahat baru saya panggil Adrian secara tatap mata berdua gitu, dan disitulah saya menanyakan secara detail apa yang dilakukan dia, apa maksudnya dan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Dan karena memang yang dia lakukan itu Bu tidak hanya pada pembelajaran saya, tetapi sebelumnya pun sudah sering terjadi, dan itu dikeluhkan oleh guru-guru lain seperti guru olahraga. Ya. Jadi yang dilakukan Ibu Naripa itu kalau menurut saya sudah baik ya, sudah tepat. Ibu tidak mempermalukan murid tersebut. Ibu memanggilnya secara khusus dan menasehatinya. Itu menurut saya sudah tepat. Nah sekarang nih, kalau menurut Ibu, kira-kira apa sih langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan terhadap murid Ibu tadi, Adrian tadi Bu? Rencana ke depannya? Iya, saya itu berencana Bu, sebetulnya menginginkan berkonsultasi juga ataupun membicarakan hal ini dengan wali kelasnya. Tetapi karena memang saat itu wali kelasnya memang sedang tidak bisa karena memang sedang sakit, jadi untuk beberapa hari ke depan beliau tidak bisa hadir. Sehingganya saya di situ sempat bingung Bu. Kalau di sekolah itu kan khususnya sekolah dasar kan tidak ada BK ya Bu. Kemudian jadi ketika ada permasalahan anak itu biasanya yang pertama kali menghandle adalah biasanya ketika ada anak bermasalah yang ditanya kelas berapa, kemudian wali kelasnya kan gitu. Jadi lebih kepada ke wali kelas. Dan saat ini kan permasalahannya wali kelasnya itu sedang sakit, sehingganya saya bingung nih mau membicarakan hal ini kepada siapa. Kira-kira apakah ada orang yang bisa membantu Bu untuk masalah ini? Sebetulnya saya sempat terpikir Bu untuk mencari membicarakan hal ini kepada salah seorang rekan guru di sekolah saya, yang memang kebetulan juga guru tersebut adalah masih memiliki persaudaraan ataupun tali saudara dengan anak tersebut, Adrian ini. Hanya saja guru tersebut kan tidak full, tidak seharian full ataupun tidak dalam seminggu itu hanya beberapa hari saja untuk mengajar di sekolah kami gitu. Jadi saya perlu waktu untuk bertemu dengan guru tersebut. Ide bagus itu Bu. Mana lagi rekan Ibu itu adalah posisinya sebagai pamannya lah ya. Adrian itu sebagai keponakannya. Beliau bisa menasihatinya secara kekeluargaan mungkin Bu. Itu menurut saya ide bagus. Kira-kira kapan Ibu mau menemui rekan kerja Ibu itu? Bu, kebetulan besok itu rekan saya yang bersangkutan ini, yang saudaranya dari Adrian ini memang ada jam mengajar di sekolah ya. Jadi kebenaran juga sekolahnya itu berdekatan. Saya kelas 5 dan beliau di kelas 6. Jadi saya mau memanfaatkan waktu tersebut untuk berbicara dengan beliau. Ya, jadi secepatnya ya Bu ya, Ibu mau membicarakan kepada rekan kerja Ibu tersebut. Nah jadi Bu, sekarang apakah ada kira-kira alternatif Bu, solusi yang lain yang bisa Ibu lakukan selain menemui rekan kerja Ibu tadi? Iya ada Bu, jadi saya selain menemui rekan kerja yang memang saudaranya yang bersangkutan juga, saya juga berencana setelah itu ingin tetap melakukan pemantauan terhadap anak tersebut dengan melakukan segitiga restitusi lah Bu, kurang lebih seperti itu kepada anak tersebut. Dan jadi intinya saya itu ingin anak tersebut tetap terpantau meskipun kalaupun nanti saudaranya ini, paman ini telah menasehati atau membicarakan, dan saya inginnya tetap memantau anak tersebut supaya kedepannya anak tersebut tidak mengulangi hal yang dia lakukan.
Nah, ide bagus itu, Bu. Ibu melakukan disiplin positif dengan segitiga restitusi ya, Bu ya. Ibu juga sudah mengadakan pendekatan dengan keluarga, rekan kerja Ibu tadi kan merupakan keluarga anak tersebut. Nah, itu merupakan ide yang bagus menurut saya. Nah, sekarang Bu, kira-kira apa nih pencerahan setelah yang Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita sekarang ini? Iya, jadi saya setelah berbicara dengan Ibu Eka, sejujurnya saya tadinya awalnya bingung Bu menghadapi Adrian ini, karena satu sisi kan wali kelasnya belum ada ya Bu ya. Kemudian juga saya mau mengambil tindakan yang ini terlalu dominan gitu, kadang saya khawatir. Namanya kan kita tahu Bu di SD ya Bu ya, di kan wali kelas itu lebih dominan terhadap anak didiknya atau yang di anak didiknya gitu. Jadi awalnya saya bingung, tapi dengan adanya perbicaraan ataupun percakapan hari ini bersama Ibu, saya jadi tercerahkan lah gitu Bu. Jadi saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah yang harus saya tempuh untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan Adrian ini Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau kita berbicara target, kira-kira Ibu targetnya itu berapa lama ya Bu menyelesaikan masalah inilah? Secepatnya Bu, karena saya memang ingin masalah ini dituntaskan dengan secepatnya supaya tidak yang dilakukan Adrian itu tidak diulangi lagi, karena khawatir efek buruknya kan ke depan kalau memang begitu saja. Gitu. Kira-kira kalau 1 minggu, apakah perkiraan Ibu bisa selesai? Lah Bu, 1 minggu lah Bu saya usahakan, karena memang progresnya memang memprioritaskan nih tentang Adrian ini, karena memang saya memang pengen menyelesaikan masalah Adrian ini. Saya nggak mau lagi ada hal yang serupa, karena memang dari umur saja memang sudah tidak pas gitu ya Bu dengan apa yang dilakukan Adrian. Jadi saya ingin secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Wah, saya sudah tidak sabar itu Bu menunggu perkembangan selanjutnya. Nanti untuk 1 minggu ke depan hubungi saya lagi ya Bu ya. Saya ingin tahu kabar perkembangannya. Siap Bu, nanti saya kabari. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Naripa setelah adanya percakapan kita ini? Iya, yang awalnya tadi saya bingung harus ngapain, saya takut salah dalam mengambil tindakan ataupun keputusan. Dengan adanya percakapan ini saya jadi lebih lega, lebih plong gitu Bu perasaannya. Jadi saya lebih berani untuk mengambil langkah yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap Adrian ini. Nah, semoga rencana Ibu Naripa terlaksana ya dan bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini. Oh iya Bu, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Sementara cukup ya Bu, cukup dulu. Nanti kalau ada yang ingin saya diskusikan kembali dengan Ibu, nanti akan saya japri. Ibu siap kan kalau saya japri? Siap Bu, selalu bersedia. Ini ya Bu Naripa, jangan lupa kabari saya ya untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu Naripa. Iya Bu, sama-sama. Lanjut. Rekamannya dimatiin dulu Bu. Iya, ini udah saya berhentikan. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ada apa nih? Kok Ibu tiba-tiba menemui saya nih? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, sebenarnya saya ingin menemui Bapak dari kemarin nih. Ada hal yang ingin saya bicarakan Pak, diskusi dikit lah begitu. Ya kebetulan Bu, saya ada waktu nih sekarang. Saya insya Allah bersedialah mendengarkan cerita Ibu ataupun apa yang mau Ibu sampaikan. Ada kesempatan ini kebetulan saya lagi kosong ini. Ya, silakan Bu ya.
Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya yang sudah meluangkan untuk berbicara, untuk berdiskusi dengan saya Pak. Ya, sama-sama Bu. Silakan, jangan sungkan, silakan. Jadi begini Pak, saya ini ingin membicarakan masalah pembelajaran di sekolah Pak. Jadi yang saya ingin bicarakan ini, diskusikan ini tentang pembelajaran sosial emosional di kelas saya Pak. Wah, ini menarik sekali Bu. Ini memang sekarang sedang tren nih diterapkan gitu ya, tentang pembelajaran sosial emosional ini. Nah, kira-kira topik apa yang akan Ibu angkat dalam pembelajaran PSE ini apa nih, pembelajaran sosial emosional ini apa? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang cara-cara lah strategi dalam pembelajaran KSE ini di kelas Pak. Karena saya sudah menerapkan pembelajaran KSE itu, tetapi saya lihat sepertinya yang saya rasakan belum maksimal Pak. Oh, jadi Ibu ingin Ibu menemui saya, intinya ingin berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu ya, dengan strategi pembelajaran KSE agar dapat memaksimalkan keterampilan sosial emosional murid di kelas, begitu ya kira-kira Bu ya? Iya Pak, begitu Pak. Ya. Jadi saya itu kan sudah menerapkan pembelajaran KSE ya Pak ya, tapi saya melihat itu anak-anak itu sepertinya belum dari hati loh Pak. Oh ya seperti itu. Nah, kemarin apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengimplementasikan KSE di kelas Bu? Saya kemarin mencoba untuk memahami suasana hati anak dengan mengajak anak-anak menuliskan suasana hati mereka dalam bentuk tulisan maupun dalam gambar, menggambarkan emotikon perasaan mereka yang ditempelkan di papan emosi. Dan saya juga sudah menerapkan keterampilan relasi Pak dalam pembelajaran diskusi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika mereka berpresentasi. Nah, saya juga sudah menerapkan KSE kesadaran sosial yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya Pak. Nah, tapi saya merasa kok masih kurang maksimal ya Pak ya. Wah, bagus sekali itu sebenarnya itu Bu. Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas dengan mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang yang Ibu rasa kurang maksimal itu di mana Bu ya menurut Ibu? Saya merasa kalau anak-anak itu belum memiliki mindfulness Pak, belum memiliki kesadaran yang penuh. Mereka itu menuliskan suasana hati mereka itu bukan asli sedalamnya dari diri mereka Pak. Mereka itu sepertinya menuruti temannya. Jadi kalau temannya menulis emotikon bahagia, semuanya bahagia semua. Dan saya juga sudah mengajak mereka untuk melakukan teknik stop ya Pak ya, untuk belajar memanajemen diri mereka dengan teknik stop. Kok mereka itu Pak bukannya malah mengikuti saya dengan serius, hanya mereka itu tertawa-tawa Pak. Jadi saya merasa anak-anak itu belum sepenuhnya untuk untuk mengikuti pembelajaran KSE itu belum ada kesadaran Pak. Itu yang saya rasakan, mereka belum meresapi semua itu. Oh, jadi Ibu merasa anak-anak itu belum sepenuhnya sadar ya, belum sepenuhnya bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Malah yang ada mereka seperti ikut-ikutan atau latahan lah, ikut-ikutan temennya ya, seperti itu Bu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, menurut Ibu, anak-anak yang sudah memiliki kesadaran penuh atau mindfulness ini dan meresapi pembelajaran KSE itu seperti apa sih Bu? Menurut saya anak-anak itu bersikap memperhatikan dengan baik. Terus mereka itu mengikuti dengan hikmat lah, khusyuk kalau bahasa kita kan, kalau kita sedang memang ada tumbuh dalam kesadaran diri mereka, meresapi, dan keterampilan sosial emosional itu memang benar-benar dilakukan dari hati Pak. Kan kelihatan dari perbuatan kalau mereka itu benar-benar melakukan itu, perbuatannya juga mempunyai kesadaran lah kayak gitu Pak. Oh begitu. Jadi menurut Ibu, anak-anak yang sudah memiliki kesadaran penuh dalam melakukan pengembangan KSE adalah anak-anak yang memperhatikan dengan baik gitu ya. Jadi sudah kesadarannya sudah bisa menghadirkan kesadaran penuh ya, meresapi kegiatan yang dilakukan, melakukan dari hati ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, seperti itu Bu ya. Iya Pak. Nah sekarang jika kita membuat
skala dari nilai Bu ya, dari nilai 1 sampai 10 tentang perkembangan anak dalam implementasi keberhasilan pembelajaran KSE ini, kira-kira sekarang posisi ibu dan anak-anak berada pada posisi nilai berapa Bu? Sepertinya pada posisi nilai 5 deh Pak. Masalahnya anak-anak itu kayak mana ya, terlihat sekali loh Pak kalau belum, ya memang kadang mereka itu ada yang serius, kadang ada tidak. Jadi kalau menurut saya itu masih berada pada posisi di angka 5 Pak. Nah, jadi harapan ibu ya ke depannya mungkin setelah kita coaching ini gitu, setelah kita berdiskusi ini, harapan ibu inginnya dinilai di angka berapa lah, dinilai berapa nih anak-anak ini? Ya setidaknya saya menginginkan di angka 8 lah Pak. Bagi saya angka 8 juga sudah lumayan baik lah. Ya, ya. Oh jadi Bu Eka menginginkan untuk saat ini berada pada nilai 8 dulu ya. Mungkin kedepannya bisa meningkat ke nilai 9 atau mungkin sempurna di nilai 10 begitu ya Pak, ya Bu ya? Iya Pak. Nah menurut Bu Eka selain mengimplementasikan KSE dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran, ada hal yang lain tidak yang bisa dilakukan dalam pengembangan KSE ini Bu? Dalam pengembangan KSE ini ada yang pengajaran melalui pengajaran eksplisit, lalu ada lagi kalau tidak salah iklim kelas, budaya sekolah, dan bisa di dalam kurikulum akademik sepertinya Pak. Nah menurut Bu Eka ada tidak cara yang efektif ya yang bisa dilakukan untuk menambah pemahaman dan kesadaran anak dalam pengembangan KSE ini? Ada nggak Bu? Oh iya Pak, sepertinya saya kemarin itu tidak memberi penjelasan dulu kepada anak dan saya tidak memberikan pemahaman kepada mereka. Seperti apa sih KSE itu? Tiba-tiba saya mengajak anak menuliskan perasaan mereka, tiba-tiba saya mengajak anak diskusi tanpa ada penjelasan. Jadi mungkin di situ ya Pak, anak-anak itu jadi karena tidak memahami itu, sehingga mereka itu malah menganggap main-main mungkin ya Pak, karena tidak ada penjelasan lebih dahulu. Oh iya. Nah jadi apa nih yang akan Ibu Eka lakukan untuk meningkatkan pemahaman murid tersebut Bu? Apa? Ya mungkin saya akan memberi penjelasan dulu lah Pak, pemahaman kepada anak-anak itu tentang KSE itu apa, tujuannya apa. Mungkin begitu Pak nantinya. Ya. Apakah ada cara lain Bu yang bisa dilakukan selain memberikan penjelasan kepada murid sebelum melakukan pembelajaran untuk mengintegrasikan KSE ini Bu? Ya mungkin walau seluruh kegiatan ya Pak akan saya jelaskan, jangan hanya sebelum pembelajaran saja. Jadi seandainya saya memberikan KSE pada kesadaran diri, saya sampaikan dulu apa gunanya, kesadaran diri itu apa, kalian harus begini, gunanya seperti apa gitu kan Pak. Terus itu ketika berdiskusi saya juga sampaikan itu adalah keterampilan relasi, tujuannya untuk apa, mungkin seperti itu Pak. Di setiap kegiatan yang ada KSE mungkin saya selipkan dengan penjelasan dan pemahaman dulu mungkin Pak. Jadi di setiap kegiatan ya. Nah selain mengintegrasikan dalam pembelajaran, apakah ada cara lain yang kira-kira bisa Ibu lakukan? Iya, mungkin saya bisa melakukannya dengan pengajaran eksplisit Pak. Mungkin saya mengambil waktu di luar jam pelajaran lah untuk memberikan pengajaran secara eksplisit itu Pak. Oh, iya. Nah sampai di sini pembicaraan kita. Sejauh ini Bu Eka sudah mendapatkan pencerahan apa saja? Ya, sekarang saya sudah mendapat pencerahan setelah kita berdiskusi. Tadi pembelajaran KSE tadi seharusnya saya memberikan penjelasan dan pemahaman dulu kepada anak biar mereka mengetahui maksud tujuannya apa KSE itu. Dan saya juga akan memberikan pengajaran eksplisit Pak tentang KSE ini. Nah, bagus itu Bu. Nah, sekarang rencana Ibu Eka apa nih ke depannya nih rencananya? Saya berencana akan segera melakukannya Pak. Saya akan membuat materi dan mengemasnya dalam PowerPoint, dan selain itu saya juga akan membuat program Pak di kelas tentang KSE ini. Nah Bu Eka kira-kira akan mulai dari mana dulu nih
Dari mana dulu yang akan dimulai ini? Dari rencana Ibu itu? Ya, mungkin sebelumnya saya akan mencari sumber-sumber dulu Pak tentang KSE itu. Mungkin juga saya akan bertanya dengan rekan-rekan guru lain yang lebih memahami tentang pembelajaran sosial emosional ini Pak. Ya. Apakah ada rekan Ibu ya yang kira-kira bisa dilibatkan lah untuk membantu Bu Eka ini? Oh, sepertinya ada nih Pak. Sepertinya Ibu Naripa. Ibu Naripa kan guru BK dan Ibu Naripa juga lebih tahu dia Pak tentang KSE ini, lebih memperdalami masalah KSE ini Pak. Ya, itu Dan mungkin bagus. saya juga akan melibatkan Ibu Naripa dalam program-program saya Pak. Ya. Apakah ada lagi ide-ide yang lain Bu yang akan dilakukan oleh Bu Eka nih? Mungkin selain saya mencari sumber dari internet, YouTube, ataupun dengan rekan sejawat, mungkin saya akan mencari referensi Pak dari sekolahan-sekolahan lain yang sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional ini Pak. Wah, bagus itu Bu. Jadi banyak referensi, banyak sumber informasi ya nantinya untuk Ibu terapkan. Akan lebih kaya lagi berarti informasinya Bu yang akan Ibu terapkan. Iya Pak, Bagus saya itu, ingin Bu. sekali Pak. Saya ingin sekali anak-anak itu menguasai keterampilan KSE Pak. Oh iya Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan itu dan menyusun program-program baru untuk pengembangan KSE itu? Kapan kira-kira Bu? Secepatnya Pak, nanti pulang sekolah ini saya akan menemui Ibu Naripa untuk berdiskusi tentang pembelajaran KSE ini. Dan setelah itu saya juga akan mencari sumber-sumber materi dari Google maupun YouTube dan menyusun program untuk KSE. Wah, bagus itu. Semoga secepatnya terlaksana ya Bu ya. Saya jadi tidak sabar nih mendengar kelanjutannya nanti itu seperti apa ya, Bu ya nanti. Jadi kalau bisa nih setelah Ibu melakukan aksi nanti, Ibu hubungi saya lagi Bu ya. Saya ingin mendengar perkembangannya seperti apa Bu ya. Iya Pak, pasti. Nanti saya akan cerita dengan Bapak perkembangannya seperti apa. Nanti kita lagi minggu depan ya Pak. Oh iya Bu, insya Allah nanti kita minggu depan kita ketemu lagi. Ya, saya mendengar ceritanya dan nanti kalau Ibu menemui Ibu Naripa tolong titip salam untuk Bu Naripa juga Bu ya. Ya. Siap Pak, siap kalau gitu Pak. Nanti saya sekarang saya mau nemuin Ibu Naripa dulu ya Pak ya. Ya Bu silakan Bu. Ya, semoga lancar Bu ya kegiatannya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.